Pak Prabowo seperti sebagai presiden baru ini tampil, karena sampai sekarang sudah 11 tahun saya menunggu presiden yang Bapak Jokowi, tapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang positif. Dan itu saya juga sedikit kecewa dari itu, dan mungkin sampai saat ini saya akan mendapatkan berita bagus dan jawaban bagus positif dari Pak Presiden baru untuk tampil. Dan saya juga ingin sekali tampil di depan Pak Prabowo untuk saya bersaksi sendiri. Ya, Dengan kenyataan itu yang saya menyaksikan sampai hari ini. Kenapa terjadi seperti ini dan kenapa sudah lama sekali. Hari ini baru kita tahu. selamat malam, Voice of the Voiceless, kepada semua pemirsa Voice of the Voiceless di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao, dan juga di seantero seluruh dunia. Malam ini kita kembali membahas tentang persoalan NTT sebagai darurat human trafficking yang sudah dikumandangkan oleh Presiden Jokowi dan juga oleh Komnas HAM RI. Namun kenyataannya langkah darurat sama sekali belum ada wujud nyata. Dan hari ini juga kita menangis bahwa ada 109 jenazah dari negeri jiran kembali ke NTT. Dan dari semua ini hanya 5 yang prosedural, tapi 104-nya adalah non-prosedural, diduga kuat menjadi korban human trafficking. Karena mereka kembali dalam peti mati, maka voice of the voiceless-nya harus disuarakan oleh salah seorang korban TPPO, Mama Mariance Kabu, yang didampingi oleh Mama Pendeta Emi dalam sebuah solidaritas, namanya Solidaritas Mama Mariance Kabu mengais keadilan di negeri tercinta kita ini, termasuk juga mendaring jaringan internasional untuk mendukung perjuangan dalam penegakan hukum TPPO di Nusa Tenggara Timur, juga di nasional nanti, karena sudah terbentuk sebuah direktorat khusus untuk perlindungan perempuan, anak, dan TPPO, dan juga ini nanti mendukung langkah perjuangan Mama Pendeta dan Mama Mariance, kita semua, untuk mendukung dan menyoroti persoalan ini yang sedang disidangkan di Malaysia. Rencananya tahun depan, dan ini harus kita kawal mulai dari Nusa Flobamora, nasional, dan ke negeri jiran. Malam ini Voice of the Voiceless menghadirkan Mama Pendeta Emi Sahertian yang selama ini telah bersama-sama dengan korban dan bersama jejaring nasional yang tergabung dalam Zero Human Trafficking Network dan jaringan nasional anti TPPO untuk membongkar kejahatan human trafficking di Indonesia, dimulai dari Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Mama Pendeta. Apa kabar di NTT? Baik, baik. Selamat Ya, malam tetap semua berjuang. yang menonton. Selamat. Mama bisa menceritakan bagaimana mulai dari mendampingi Mama Mariance Kabu yang kembali dari Malaysia dengan situasi kondisi kritis, baik fisik maupun psikis, dan bagaimana langkah-langkah untuk mendampingi setelah pendampingan rohani, psikologis, dan sudah siap untuk menjadi penyintas sehingga berani speak up, termasuk untuk membongkar kejahatan human trafficking, merupakan kejahatan kemanusiaan, Halo, merupakan halo. pelanggaran berat. Kami persilakan.
Oke, jadi begini, itu tahun sekitar 2016 ya, 2015, 2016. Kebetulan saya waktu itu menjadi eh, Ketua BPP Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode Gemit. Tiba-tiba memang ada berita tentang kasus Mama Mariance. Saya berpikir bahwa itu sudah ditangani dengan baik. Tetapi hampir 1 tahun itu nggak dengar bahwa ada penanganan dengan baik. Dan untuk di awal ini kita harus berterima kasih kepada Pak Rudi Soik ya. Karena beliaulah yang mencoba bergunting ke sana kemarin supaya Mama Mariance itu bisa kasusnya diangkat di Polda. Akhirnya mereka datang ke Sinode Gemit meminta kalau boleh kami mendampingi. Nah, kebetulan saya yang koordinator, jadi kemudian menangani Mama Mariance saya sebagai pelapor akhirnya. Karena Mama waktu itu masih dalam keadaan trauma ya. Traumatik. Dan sambil bekerja sama dengan jaringan waktu itu ada Serikat Buruh Migran Indonesia dan Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Kita sama-sama keroyokan gitu mendampingi Mama. Eh, yang sayangnya memang 1 tahun dia pulang itu dia bingung sekali, dia tidak tahu mau ngapain. Dan untung Pak Rudi Soik ada. Tetapi kemudian eh, tiba-tiba Pak Rudi dipindah tugaskan gitu loh. Dan diganti dengan penyidik yang lain. Memang ada penyidik di situ. Setelah sekian eh, berupaya keras, akhirnya penangkapannya itu agak terhambat juga karena memang katanya dana dari Mabes belum ada, lalu situasi di tempatnya Mama itu di kampung itu sangat sulit dijangkau. Lalu saya teringat, saya bilang begini, kalau boleh kami kasih aja kami gereja yang bawa surat penangkapan, kalau memang tidak ada dana dan lain-lain. Dan akhirnya kami gereja yang mengambil alih membawa surat penangkapan ke tempat Mama Mariance waktu itu yang memakai jaringan klasis ya, Ya, klasis baik. dan pendeta setempat, dan kami kemudian membawa itu dengan mengganti nomenklatur bahwa gereja menyerahkan umatnya yang melakukan kejahatan, sehingga itu tidak ditangkap waktu waktu pas lagi ibadah, tapi itu di luar pas pulang. Dan sayangnya bahwa 2 orang ini sudah lari, yang ada itu hanya satu, sopir itu Pak Peter. Ya, Dan duanya itu mungkin sudah diberitahu atau apa sehingga mereka kemudian tidak ada lagi di tempat mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi DPO sampai dengan hari ini. sampai hari ini masih Dan DPO dan belum ada uh, upaya yang dilakukan oleh Polda sudah NTT. ketika kami lapor kembali sudah upaya untuk menangkap, dan yang baru satu ditangkap yaitu apa Asnata Fuli. Tapi sayangnya katanya sudah terlalu tua, jadi dia harus dilepaskan dengan jaminan. Lalu kemudian kemarin mereka sudah buat BAP, cuma yang Lisato itu dia sudah ke Kalimantan lagi, dan Kalimantan kita nggak tahu di mana. Ya, Dan tadi kita coba trace foto-fotonya supaya mungkin bikin kayak wanted begitu di Kalimantan supaya Polda di sana juga tahu begitu. Nah, ketika kasus ini dibuka kembali, lalu itu karena jaringan solidaritas Mariance Kabu uh, mulai mendesak ketika pengadilan Malaysia ya. berhasil naik ke Buka kembali. pengadilan prima facie, ya, sehingga ketika pulang setelah itu kami mulai memberanikan diri untuk mendorong kembali itu 2 DPO harus ditangkap. Tetapi ketika kita melihat kembali semua amar putusan dan juga BAP yang sudah ada, itu ternyata ada beberapa yang juga tidak disidik oleh Polda. Oh, Yang kami anggap itu adalah pelaku-pelaku inti.
justru yang ditangkap itu adalah pelaku periferial, yaitu Teddy Moa, dia adalah staf PT Malindo. Lalu Pak Peter itu hanya sopir, Sopir. padahal yang pelaku aktif istrinya Pak Peter yang bersama-sama dengan Asnata Fuli pergi membujuk Mama Mariance melalui doa itu, kelompok doa Oh, itu. jadi modus operandi juga melalui kelompok doa, ya? Iya, Menarik. iya, karena itu sangat dengan kata-kata yang bernuansa agama kan itu sangat dipercaya oleh Mama Mariance. Oh, ini berarti jalan Tuhan begitu. Ya. Nah, di Malaysia sendiri itu ini mungkin sampai tahun 2025 masih berproses karena itu sepertinya didaur ulang sesuai dengan protap yang baru yang memang sudah disetujui oleh Parlemen Malaysia pasca publikasi dari BBC film-film tentang Mama Mariance Mariance Kabu Kabu. yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa itu ikut mengganggu situasi di Malaysia juga sebetulnya. Sehingga kita lihat bahwa peranan media dan juga peranan kekuatan masyarakat sipil dengan jaringan baik di lokal maupun nasional ini ternyata merupakan pelajaran sukses bagi kita meskipun mangkrak kasus ini hampir 11 tahun 11 ya. tahun. Dan bagaimana hektiknya mempersiapkan Mama ini menjadi orang yang tadinya ya sudahlah itu sudah terjadi, itu sudah takdir, apalagi dalam keadaan trauma, dan mempersiapkan beliau supaya dia bisa berani pada suatu saat dia menyadari bahwa dia bisa menjadi suara dari yang tidak bersuara seperti yang Om Gap bilang tadi. Karena jenazah-jenazah yang pulang banyak, akhirnya dia mendapat insight bahwa Tuhan menyelamatkan dia, itu berarti dia harus bersuara. Yang kedua juga dia menempuh proses healing melalui tenun, sehingga dia bisa bangkit, bukan saja tenun, tapi dia juga menjadi guru tenun dengan kami. Jadi kami menyiapkan dengan Hanaf untuk dia kemudian menjadi koordinator dan mendampingi juga penyintas-penyintas yang lain, termasuk Mama Erindun yang kasus Medan itu. Dan kasus Medan yang belum ada proses ya, juga. Itu Mama Mariance terakhir mendampingi dia. Sekarang Mama Eri lagi kerja di Jakarta dengan majikan yang baik, dengan prosedur yang lumayan baik. Nah, jadi itu kira-kira persoalannya. Penanganan di itu sangat hektik banget buat kami ya, karena pergantian penyidik dan kemudian dia lamban di dalam penanganan sampai akhirnya ganti berapa Kapolda. Ketika diganti oleh Pak John Sodoma, lalu kemudian dia sadar bahwa ini ada kasus yang mangkrak dan ini akan mempengaruhi kredibilitas dari Polda, sehingga dia mengundang saya dan Mama Mariance di dalam satu FGD dengan Polda apa yang harus dilakukan tentang ini, dan dia berjanji kepada Mama Mariance bahwa 2 DPO itu nanti akan ditangkap. Nah, setelah itu ketika ganti Kapolda lagi itu mangkrak lagi begitu loh. Sampai akhirnya setelah kasus pengadilan Malaysia kami pulang bikin konferensi pers dan kemudian didorong oleh teman-teman, akhirnya kita sama ke Polda untuk mencoba ini kembali kasus Mama Mariance. Menarik Mama, karena Mama Pendeta Emi sama suster juga hadir dalam rapat pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, dan Pak Kapolda menantang kepada semua yang tahu tentang persoalan perdagangan manusia atau perdagangan orang di NTT segera untuk melapor, dia akan tidak tegas. Apakah ini juga menjadi spirit buat Mama untuk tagih Kapolda baru ini dan juga nanti Kapolri? Itu akan menjadi spirit kami di sini. Itu akan menjadi spirit kami karena sebetulnya ada rencana saya dengan Ibu Ratmi dari BP2MI untuk menghadap Kapolda, karena
untuk mengatakan bahwa ini ada banyak kasus yang harus dituntaskan, terutama kasus Mama Mariance, dengan membawa semua itu. Tapi akhirnya dia agak lebih cepat karena ketika pulang dari Malaysia itu menjadikan kami untuk mengangkat kasus ini lagi. Tapi kami agenda dengan Kapolda itu akan diagendakan pada beberapa hari mendatang. Sementara masih menunggu proses terhadap Asnata Puli dan Wisato. Nah, apa yang menjadi concern kami adalah kita memetakan aktor-aktor utama. Ternyata aktor utama itu adalah sendiri, Malindo Perkasa, meskipun sudah dicabut. Karena Mama Maria secara administratif tercatat di situ, KTP-nya juga diambil, meskipun Teddy Moa mengatakan bahwa karena Mama Mariance persyaratannya tidak memenuhi syarat, maka dia kirim secara individual. Padahal sebetulnya yang melindungi dan lain-lain itu adalah sebenarnya PT Malindo. Jadi kontraknya itu PT Malindo. Itu yang harus disentuh, itu aktor utama. Yang aktor yang berikut adalah orang yang membawa datang membawa Mariance itu tidak saja Asnata Puli di kampung, tetapi ada Mama Kamlasi, itu istrinya Pak Peter. Sebetulnya dia adalah dia adalah pelaku aktual ya. Kalau Pak Peter itu hanya ngantar. Karena sebelum Mama Mariance dorang datang ke Kupang, rumah daripada Pak Peter dan istrinya juga yang pergi Mama Mariance untuk itu menjadi tempat tampungan semalam di situ ya. Lalu aktor yang aktual lainnya adalah orang yang mengantar Mama Mariance ke imigrasi untuk mengurus paspor. Dan yang terakhir itu yang menyambut Mama Mariance di Batam. Dialah yang kemudian menyambut dan ngantar Mama Mariance untuk menempuh jalan laut itu, yang itu juga tidak, dan itu ilegal sebenarnya. Jadi memang Polda lagi proses. Berkasnya naik ke kejaksaan tapi P19 dikembalikan karena ternyata mereka memakai berkas yang lama, meskipun bisa juga bikin yang baru, tetapi paling tidak tanggal dan lain-lain dan tanda tangannya harus yang baru. Sehingga tadi saya dengan Mama Mariance dengan Bapak Karvinus itu ke Reskrimsus Polda untuk melihat semua berkas itu dan kemudian tanda tangan. Dan kami negosiasi apakah bisakah mereka bernegosiasi dengan jaksa untuk aktor-aktor yang lain itu dipanggil menjadi saksi, dan kalau fakta pengadilan ternyata bahwa mereka itu pelaku, langsung dinaikkan statusnya. Atau kalau memang tidak bisa, kami bisa buat aduan baru. Iya. Tapi ini bagus juga Mama, karena ini kan di Polda. Tapi seringkali kita lupa dalam perjuangan bahwa kita kawal juga di kejaksaan, sampai di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sama Mahkamah Agung. Karena betul, jadi nanti kita mau ke kejaksaan. Kok di Indonesia ini kok mau coba mengalihkan yang lain-lain. Maka kita fokus, tadi ada sebut juga keterlibatan korporasi, kalaupun ada juga backing-backingnya, yuk mari kita bongkar bersama, karena saat ini juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO ini kan Kapolri. Kita tagih. Di provinsi kan Kapolda. Apa langkah mereka? Karena NTT sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi sebagai darurat human trafficking. Diperkuat lagi oleh Komnas HAM. Jangan sampai ini hanya wacana tanpa aksi nyata. Nah, ini sangat penting Bapak melalui Mama Mariance dan kawan-kawan bersama Hanaf dan solidaritas Mama Mariance untuk mencari keadilan ini, kita benar-benar sikat mulai dari NTT sampai ke negeri jiran. Kira-kira langkah yang nanti kita tempuh untuk menagih-tagih janji dari Pak Kapolda di hadapan Komisi 3 itu seperti apa nanti langkah-langkah ke depan? Baik langkah pendek, menengah, dan panjang, Mama. Iya, jadi langkah pertama ini kita persiapkan sebuah kronologis baru, kronologis kejadian penyiksaan
Tetapi Baik, sekarang ini kita lagi susun kronologis penanganan, siap. sehingga mereka bisa lihat bagaimana penanganan itu, apakah ada unsur kesengajaan diperlambat, apakah ada unsur obstruction of justice, dan lain-lain, sehingga kok 11 tahun baru terjadi. Nah, itu kita lagi buat sebagai buku putih untuk nanti langkah pertama ini kita akan mungkin negosiasi dengan kejaksaan supaya memperkuat apa yang ada di Polda, karena saya belum terlalu yakin bahwa teman-teman Reskrimsus itu cukup kuat dalam negosiasi dengan jaksa. Baik. Yang berikut itu juga akan menjadi masukan bagi Komnas HAM dan teman-teman di Jarnas TPPO. Kalau memang memerlukan sesuatu yang lebih lebih apa di tingkat nasional, kita angkat karena ini sudah mulai ketahuan anatomi dari mafianya itu. Uh, dan yang tidak kalah penting adalah pengadilan di Malaysia. Itu juga harus kita kawal. Teman-teman di Malaysia misalnya seperti Pak Alex Ong dan teman-teman, kita akan mengirimkan, jadi buku putih ini itu akan menjadi sebuah dokumen untuk semua lembaga ikut mendukung advokasi. Jadi Kami LPSK ada tiga juga. hal yang menjadi fasilitas. Pertama, nanti litigasinya. Yang kedua, psikososialnya. Kemarin sudah mulai pemeriksaan kesehatan Baik. ulang. Dan yang ketiga, kami lagi susun dia punya restitusi. Meskipun kita bayangkan nanti sama kayak yang lalu, karena dianggap nanti mereka bilang tidak mampu lah dan lain-lain. Nanti, tapi yang penting ada, kita udah susun. Karena ini sudah ada di prosesnya juga di jaksa, kita minta juga Jaksa Agung, Kapolri ikut memantau dan Komisi 3 mengawasi. Nah, kalau ini Betul. ada unsur Betul. juga keterlibatan aparatur di dalamnya, saya kira ini juga wajib untuk dibongkar bersama dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Apalagi sudah direktorat Betul. baru, ini perlu supaya tindakannya yang ece-ece tadi. Kalau bahasanya Pak Prabowo, kepalanya yang busuk harus disikat, bukan ekornya. Ekornya tidak pernah busuk. Kepalanya yang harus segera diambil dan juga diproses ini. Kita tantang Pak Kapolda, tapi berikutnya tentu kita tantang Kapolri dan Komisi 3 DPR RI. Mama lanjut, Mama Pendeta, langkah berikutnya dan jejaring, apakah ada Iya, jadi selain litigasi kami ada non dengan litigasi juga? iya ada non litigasi yaitu psikososialnya dan juga restitusinya. Nah, kita akan bersama-sama dengan beberapa komponen dalam apa namanya Solidaritas Marian Cekabu yang selama ini menginisiat dan membackup kami di sini itu solidaritas perempuan, terutama Baik. solidaritas perempuan Polba Moratas. Dan dulu itu ditangani oleh Rumah Harapan dan Jepit. Rumah Harapan di dalam solidaritas Marian Cekabu, termasuk juga LBH Apik. Sehingga untuk hukum dan lain-lain mungkin kita akan gabung tim hukum baik di SP maupun LBH Apik. Itu langkah yang berikut. Nanti kita akan buat semacam FGD bersama untuk menyusun langkah-langkah. Nah, dokumennya ini kita lagi besok kalau nggak salah ini kita akan susun ulang, terutama dokumen kronologis penanganan. Ya, karena seingat saya perjuangan ini juga pada saat Desember 2014 juga ada gerakan masif di NTT untuk ke Polda. Saya kira ini kita galang kembali solidaritas dimulai dari NTT, nanti juga di Jakarta untuk geruduk di Mabes Polri dan juga Komisi 3 DPR RI, dan juga karena ini sudah ada Kementerian HAM, saya kira Menteri HAM juga perlu tampil untuk, karena dia juga yang awalnya sebagai Komisioner Komnas HAM juga ikut turun membongkar kejahatan ini bersama dengan Pak Benny Karman untuk mendampingi Rudi Soik. Saya kira ini pintu masuk sehingga Rudi tidak hanya dikriminalisasi dan jadi bulan-bulanan. Saya kira kita fokus di subjek saat ini gerakan rakyat adalah membela para korban human trafficking, dan juga karena Mama Merianca adalah salah satu korban dari
pekerja migran Indonesia di luar negeri, apalagi sudah ada kementerian khusus, kita minta Menteri Perlindungan PMI juga jangan sampai tidur lelap, harus bergerak. Nah, Oke. Nah, kita lagi mencoba buat dia punya kerangka eh, penanganan, kerangka langkah-langkah kita dan juga pemetaan aktor-aktor. Lalu kemudian nanti kita akan publikasi kepada teman-teman. Itu penting di Kupang ini mahasiswa ada beberapa yang anak-anak itu mereka lagi mencoba untuk memperkuat ini mereka baik. supaya jaringan yang untuk non mitigasi itu diperkuat. Mungkin akan ada aksi. Ya, harapan Mama supaya ini tidak hanya menajam ke bawah, menumpul ke atas, supaya ini juga peran dari pelaku bisa juga kita dorong bersama LPSK menjadi justice kolaborator untuk mengungkap Betul. di atasnya, supaya mereka juga Betul. terlindungi sehingga tidak jadi dikorbankan juga. Nah, ini Betul. apakah ada Jadi langkah ke arah situ bergandengan? iya, dan semua yang memang sudah dituduh dan tertuduh dan memang sudah inkrah itu bisa jadi justice kolaborator karena kami mencurigai kenapa dua orang DPO ini memang lamban penanganan karena mereka paham tentang informasi-informasi penting peranan dari aktor-aktor besar. Ya. Jadi Mama kita dengarkan dulu jeritan tangis dari Mama Meriance, Betul. supaya harapan dari Mama Mariance ini yang juga korban sekarang jadi penyintas, kira-kira apa untuk mendongkrak dan menggugah semua anak bangsa ini supaya tidak menjadi anak bangsat di negara ini untuk mendukung supaya keadilan yang dicari oleh Mama Mariance Kabu ini bisa terwujud. Mama Mariance, harapan apa dan kira-kira bagaimana langkah-langkahnya bersama kita semua supaya semua pemirsa baik di nasional maupun internasional mendengarkan jerit tangis dari anak-anak bangsa khususnya anak Flobamora. Oke. Selamat malam. Dengar suara saya? Ya, kami Dengar. semua mendengarkan, Mama. Ya. Iya. Dari saya itu, saya berharap supaya ke depan itu jangan ada lagi seperti yang saya mengalami itu. Dan itu saya yakin sekali. Selama ini yang sudah banyak sekali korban-korban yang meninggal sampai di Malaysia, di bahkan di daerah yang lain. Tapi itu semuanya kebanyakan berasal dari NTT. Dan saya juga tidak mau lagi. Karena sampai hari ini juga korban masih ada yang mati untuk datang dari Malaysia, dari luar negeri, dijemput di bandara, itu tidak pernah berhenti. Dan itu saya juga kadang-kadang saya bingung sekali. Saya juga tidak pernah menyangka kalau saya sudah pulang itu sudah mau 11 tahun. Ya. Tapi kok kenapa masih ada banyak lagi yang meninggal? Kira-kira Mama harapan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo langkah apa dari negara? Karena Pak Jokowi ini sudah nyatakan NTT darurat, tapi langkahnya belum ada sama sekali. Kira-kira ini dalam kerangka untuk menegakkan hukum Mama, Pak Prabowo itu harus tampil untuk membela Mama dan seperti Willy Soik untuk lawan di mafia human trafficking ini. Harapan Mama bagaimana? Saya berharap untuk Pak Prabowo seperti sebagai presiden baru ini tampil, karena sampai sekarang sudah 11 tahun saya menunggu presiden yang Bapak Jokowi, tapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang positif. Dan itu saya juga sedikit kecewa dari itu, dan mungkin sampai saat ini saya akan mendapatkan berita bagus dan jawaban bagus positif dari Pak Presiden baru untuk tampil. Dan saya juga ingin sekali tampil di depan Pak Prabowo untuk saya bersaksi sendiri
Ya, Dengan kenyataan itu yang saya menyaksikan sampai hari ini. Kenapa terjadi seperti ini dan kenapa sudah lama sekali. Hari ini baru kita tahu. Mungkin mungkin itu dari saya. ya, berarti Mama tuh hanya harap ke presiden yang baru ini, kena pejabat NTT, gubernur yang mau kasih patah kaki dan tangan mafia, tidak pernah terjadi kan Mama? Saya juga berharap untuk janji-janji itu jangan dipalsukan lagi. Ya, Janji-janji itu jangan jadi diingkar lagi. khusus untuk gubernur yang baru, jangan janji-janji palsu lagi ya. Harus Siap, Nah, konkret. itu betul. kata yang paling keren tuh. Saya Tapi tidak pernah. yang paling utama kenapa Prabowo sudah jadi presiden, kita tuntut ke situ. Karena kalau yang lain Siap. baru calon gubernur, kita pending dulu. Karena baru janji-janji saja. Kita kejar Saya di tidak Pak mau. Presiden. Nah, Saya tidak mau yang janji palsu-palsu lagi dan diingkar janji. Saya tidak mau karena saya kerja di sana itu saya tidak pernah ingkar janji. berarti Kami konsisten sebagai ya Mama ya, untuk siap, berjuang ini. siap, siap, Ya, siap. jadi juga tagih juga ke DPR RI dan juga MPR RI juga jangan diam di Dewan. Harus Betul, memperjuangkan soal anak bangsa, bukan anak bangsat Negara Kesatuan Republik Indonesia. betul Bapak, betul, betul, Ya, betul. Kita lawan, lawan, lawan kita Bapak, lawan, lawan, hanya satu lawan, kata, lawan. Mafia siap human lawan, siap trafficking. lawan Bapak, siap, Amin. siap lawan. Tuhan Amin, memberkati dan juga Mama amin, tetap sehat dan kita kawal semua dan amin, semua amin. kita pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao dan juga secara internasional supaya mendukung Mama Mariance untuk membongkar kejahatan human trafficking ini supaya sidang di Kupang maupun di Malaysia benar-benar hak-hak pemenuhan hak atas keadilan Mama Mariance dengan seluruh korban yang sudah pulang dalam peti mati, voice of the voiceless, bisa menjawab dan menjadi kekuatan baru untuk perlawanan ini. Dan ini tentu saja kita harus mendengarkan juga suara dari para suara kenabian daripada tokoh-tokoh agama, supaya tokoh agama, semua lintas agama tidak boleh lagi hanya di mimbar saja, tapi juga harus turun ke lapangan mendampingi umatnya, jemaatnya yang menjadi korban human trafficking. Kira-kira Mama Pendeta Emi dan juga Bapak Uskup, Kiai tergugah tidak urusan ini? Saya berpikir ini saatnya kami di garda depan untuk mencoba mengajak semua, kan ini yang masyarakat sipil siapapun yang terlibat ini kan umat semuanya. Sehingga betul-betul kita akan bersama-sama dan kita harus membagi tugas. Misalnya yang di mana di nasional akan buat apa, kemudian yang di lokal akan buat apa, baik litigasi maupun non mitigasi. Nah itu kita akan buat secepatnya, Pak Gabriel, supaya apa namanya, kita jangan buang-buang waktu walaupun orang mau berlibur ya. Ya, Tapi dan kejahatan ini itu tidak momentumnya libur. pas juga, Mama Pendeta, Iya, karena jelang kejahatan Hari HAM. tidak libur. Hari Iya. HAM Internasional 10 Desember dan juga peringatan kekerasan terhadap perempuan selama 16 hari. Mungkin kita Betul. digerakkan di NTT, geruduk kantor gubernur NTT, DPRD NTT, DPRD, Kejati, pengadilan iya. dan juga di Polda. NTT baru naik di nasional, kita geruduk Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Presiden, supaya ini memperjuangkan hak-hak anak bangsa, bukan anak bangsa di negara kesatuan ini. Betul. Jadi ini saya kira mungkin ada pesan yang harus disampaikan, ini bukan akhir. Inilah awal sebuah perjuangan bersama korban. Mama Mariance masih hidup, puji Tuhan, mengalami kekerasan lahir dan batin, kekerasan fisik, dan ini juga harus menjadi dorong supaya keadilan di negeri jiran juga menghukum seberat-beratnya Betul. pelaku. Memang kita mengampuni, tapi kita harus membuat mereka efek jerah, termasuk yang di dalam negeri. Saatnya sekarang. Waktunya sekarang. Karena ini jelas. Kalau tidak, siapa lagi kalau bukan kita? Jadi Mama Mariance,
mungkin ada pesan yang menggugah semua supaya kita bergerak. Tidak tidur lagi atau cari aman. Kami persilakan Silakan, sebelum Mama. Mama Pendeta Emi. Ya. Pesan saya itu ah, tidak ada yang berita-berita negatif tentang kita semua, dan saya berharap ke depan itu tidak ada lagi yang seperti yang saya alami ini. Dan itu juga ah, dengan teman-teman yang untuk mau bekerja di luar itu juga harus hati-hati dan jangan gampang percaya dengan bujuk rayu dari orang, apalagi dengan bawa nama Tuhan untuk dijual. Ya. Itu Jadi pesan stop bajual orang ini ya. coba jual orang NTT. Ya. Terima kasih dan kita akan terus bersama Mama Mariance yang membuka, karena ini kita juga membela saudara-saudara kita yang sudah dalam peti mati dan kita doakan mereka mendukung kita dari rumah Bapa di surga. Kami persilakan Mama Pendeta Emi untuk kira-kira ini kan bukan akhir, awal kita mulai berperang nih melawan mafia human trafficking. Iya, jadi bagi saya ini mulai dari pengadilan Malaysia itu dalam bahasa agama itu adalah kairos. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan itu tidak boleh disia-siakan. Karena itu kami akan fighting dari NTT untuk Indonesia, keadilan dan kebenaran terutama dalam membuka semua tingkap-tingkap mafia agar itu dibersihkan, terutama dari tubuh aparat. Karena di situ yang sangat berbahaya. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah gerakan nasional. Jadi bukan hanya untuk Mama Mariance Kabu, tapi dia adalah merupakan pintu masuk untuk kita sama-sama memberantas berbagai pola-pola perdagangan orang yang ada di Indonesia. Paling tidak yang memang sudah ada dan ini jalannya sudah ada sebetulnya. Bagi kita kelompok agama, kemarin masih ngobrol sama Romo Pascal, kalau Tuhan sudah buka jalan kita harus ambil. Apapun orang mau katakan kepada kami harus turun gunung dan ambil jalan itu. Karena itu jalan Tuhan. Apakah peluang ini juga nanti Mama Pendeta bersama semua tokoh agama bisa mengajak Paus dan tokoh-tokoh agama dunia untuk memperjuangkan bersama, Mama? Iya, dan itu jaringan ke internasional itu sangat terbuka. Karena kemarin itu kami misalnya ngobrol-ngobrol dengan Romo Ismartono, dengan berbagai teman-teman Katolik yang punya jaringan ke Roma, tetapi juga dengan kami yang dari gereja-gereja lain dan kelompok agama yang lain. Misalnya dari kemarin kan kami ke Vihara, itu didukung sekali oleh teman-teman Bante itu. Dan ini akan menjadi sebuah gerakan interfaith yang mau mengatakan bahwa inilah kalau disebut Indonesia sebagai yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa itu harus menjadi ding supaya semua orang Yesus itu termasuk aparat keamanan, karena menangani korban-korban ini adalah sebetulnya juga dalam rangka menyelamatkan ciptaan Tuhan. Ini bahasa kami, bahasa agama. Saya kira ini waktunya Tuhan berikan kepada para tokoh agama untuk menyampaikan suara kenabian saatnya sekarang. Betul. Nah, bukan suara aja Om Gap, tapi action juga. Advokasi, advokare. Betul. Karena Tuhan tuh juga tidak hanya animasi, tapi advokare juga. Betul, betul. Dan ini juga tidak hanya dari Mama Mariance. Mama Mariance saja ini adalah pintu untuk membuka, dan kita juga akan mendoakan para korban online scam yang masih terjebak di Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Mawadi yang di daerah itu, supaya sekitar 80.000 orang Indonesia yang terjebak di dalam modus operandi mafia human trafficking ini supaya diselamatkan. Dan saya kira lobby dan advokasi yang dilakukan oleh Mama Pendeta Emi dan kawan-kawan kepada tokoh lintas interfaith ini, baik nasional dan internasional, akan menyelamatkan jiwa-jiwa dari
para korban human trafficking yang adalah citra Allah itu sendiri atau potret Allah bagi saudara-saudaraku yang Muslim. Saatnya kita bangkit sekarang dan kita lawan human trafficking ini telah merampok hak martabat manusia itu sendiri yang adalah citra Allah, dan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Kita mulai malam ini dan kita akan terus berlanjut bersama Voice of the Voiceless untuk mengawal perkara Mama Mariance di NTT, di nasional, dan juga di Malaysia. Kekuatan bersama yaitu menggalang kesatuan persatuan untuk mendukung ini sangat utamakan. Maka saatnya Presiden Prabowo bisa juga membentuk sebuah badan nasional penanggulangan tindak pidana perdagangan orang supaya antar instansi, kementerian, lembaga tidak saling melempar tanggung jawab. Kuncinya di situ. Dan inilah waktunya tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan. Mungkin Mama pesan terakhir untuk didorong kepada Presiden, kami persilakan. Iya, sebetulnya sederhana saja. Kita menegakkan kembali nasionalisme Indonesia dengan memberantas perbudakan modern yang wajahnya adalah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sebetulnya itu tema yang di atas, sehingga kita mestinya ada satu surat pastoral bersama untuk Pak Prabowo. Dan saya lagi mau mengajak Romo Pascal dan juga Interfaith untuk membuat surat khusus pastoral kepada beliau, bahwa nasionalisme kita harus ditegakkan kembali melalui pemberantasan perbudakan modern dalam wajah TPPO dengan berbagai spektrum. Baik TPPO yang sudah terbiasa seperti yang ada, tetapi online scamming dan cybercrime. Terima kasih Mama Pendeta Emy Sahertian, pejuang kemanusiaan, tokoh agama, dan juga telah totus tuus untuk membela para korban human trafficking. Dan waktunya kita sekarang adalah bersama-sama dan juga kita menghargai melalui, saya memakai ini, kopiah ini adalah hasil dari olahan saudara-saudara kita korban human trafficking yang sekaligus juga trauma healing, termasuk kain ini juga. Jadi ini penghargaan kita kepada orang-orang, pada saudara-saudara kita yang telah berjuang untuk mengais kehidupan, membiayai keluarganya. Dan saat ini menurut catatan nasional adalah pemasukan devisa terbesar pertama adalah migas, dan nomor dua yang kedua adalah migran. Jangan sampai karena untuk mengejar devisa maka kita menjual anak bangsa menjadi anak bangsat di negara bukan NKRI. Itu yang harus kita lawan, dan kuncinya tadi dari Mama Pendeta sudah memberikan clue untuk mari kalau kita negara Pancasila, itulah yang harus dijaga, yaitu soal martabat dan juga nasionalisme. Iya. Kekuatan negara ada di manusianya ini. Jangan sampai wajah Indonesia itu menjadi buruk di luar negeri karena korban human trafficking. Pemirsa, ini waktunya kita mulai berjuang. Voice of the Voiceless akan hadir berikutnya untuk mengawal ini sampai terpenuhinya keadilan bagi korban human trafficking, dimulai dari Mama Mariance Kabu. Merdeka!